Saudara-saudara, malam ini malam persiapan perjamuan kudus. Tema Bukan Aku ya Tuhan. Markus 14 ayat 18 dan 19. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Last Supper adalah penggenapan terhadap peristiwa Paskah orang Israel. Paskah dalam bahasa Ibrani disebut Pesach, ditandai dengan dua hal penting. Ketika Tuhan suruh Musa supaya memberitahukan kepada semua orang Ibrani agar menempelkan darah domba di depan pintu masing-masing. Karena pada waktu malam malaikat maut akan datang ke Mesir untuk merenggut nyawa orang-orang Mesir sebagai cara Tuhan menghukum Firaun dan seluruh rakyatnya yang disebut dengan kematian anak-anak sulung. Nah, kalau menempelkan darah domba, berarti pasti ada domba yang disembelih. Yang kedua, dalam perjalanan di padang gurun dan dalam seluruh proses kehidupan Israel, ada sebuah tanda yang lain yang disebut roti tidak beragi atau dengan sayur pahit, untuk diwariskan kepada generasi baru bahwa perjalanan nenek moyang kita penuh dengan perjuangan, penderitaan sebelum memasuki tanah perjanjian. Jadi Paskah Israel adalah memperingati keluarnya Israel dari Mesir dengan beberapa tanda ajaib. Pesach, malaikat maut melewati. Nah, malam perjamuan akhir itu ada jamuan makan yang ditandai dengan roti dan anggur. Kita mengerti peristiwa itu sebagai upacara ritual orang Israel. Dan Yesus begitu menghormati peristiwa itu. Peristiwa pembebasan Israel dari Mesir adalah sebuah peristiwa spektakuler yang dilakukan Tuhan untuk memberikan sebuah hidup yang baru bagi Israel. Menjadi sebuah bangsa yang budak diubah menjadi bangsa merdeka, bangsa yang beradab. Dan Yesus menghormati itu, sehingga dia ajak murid-muridnya untuk merayakannya. Tetapi dia memberi makna yang baru. Dia memberi isi yang baru. Yaitu bukan hanya merayakan Paskah orang Israel yang keluar dari Mesir, yang dibebaskan dengan tanda darah di pintu gerbang dan makan mana di perjalanan itu. Tapi hari ini aku beritahukan kepada kamu bahwa domba itu selesai. Karena anak domba Allah yang sesungguhnya sedang ada di depanmu. Dan dia beri dua tanda yang penting, yaitu mengambil roti dan mengambil cawan minuman. Cawan bicara tentang peristiwa darah sebagai penebusan. Roti bicara tentang tubuh yang menghubungkan
satu dengan yang lain. Disitulah makna perjamuan malam itu. Tetapi ada peristiwa di tengah-tengah perayaan itu, ternyata di situ ada rencana jahat. Ada hidden agenda yang disebut sebagai pengkhianatan. Dan Yesus begitu sopan, tidak menunjuk orang. Dia tahu, tetapi dia tidak tunjuk hidung, kata orang Jakarta. Tapi dia beritahu, di antara kamu ada yang akan mengkhianati aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya tidak ingin untuk kita memahami firman dengan perasaan emosional. Tapi mari kita pakai logika sehat. Pengkhianatan terjadi di meja makan. Dalam sebuah ritual ibadah yang amat dihormati. Orang Israel punya 3 jenis ibadah utama yang sangat dihormati. Yang pertama Paskah Israel, yang kedua ibadat perayaan Pondok Daun di mana air keluar dari batu karang, dan yang ketiga pemberian hukum Tuhan di atas Gunung Sinai kepada Musa dan orang Israel. Itu 3 upacara ibadah ritual yang amat dihormati, amat penting dan menentukan kehidupan orang Israel. Dan peristiwa malam itu ternyata ada yang ingin memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Kita tahu kisahnya, Yudas hendak mengkhianati gurunya. Tapi saudara-saudara, tidak usah kita menuduh Yudas, kita tidak usah menyalahkan Yudas. Karena menurut Yohanes pasal 6, Yudas itu sebenarnya adalah manifestasi iblis. Mari kita buka Yohanes pasal 6, ya 69 sampai dengan 71. Ayat itu bilang begini, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi, saudara-saudara, Yudas itu pada hakikatnya adalah manifestasi iblis. Pertanyaan utamanya ialah kenapa iblis bisa ikut dalam 12 murid? Sebenarnya iblis itu sudah kalah. Tetapi Yesus hendak memamerkan, mendemonstrasikan, menunjukkan bahwa segala kuasa yang aku kerjakan, kamu akan lihat dengan sendiri. Dan sebelum Yesus disalibkan, iblis itu sudah kalah. Buktinya, malam itu Yudas bunuh diri dan perutnya terburai sehingga dia ada di tanah yang disebut Hakaldama atau tanah darah. Jadi ada orang bertanya ke saya, Pak Pendeta, bagaimana mungkin Yesus datang menyelamatkan dunia, tetapi mengorbankan Yudas? Nah, jawabannya kita tahu. Yesus tidak mengorbankan manusia untuk keselamatan manusia. Tapi Yesus mengalahkan iblis dan menyerahkan dirinya sendiri untuk keselamatan manusia. Karena itu saudara-saudara, menjadi pesan penting buat kita hari ini. Periksa hati kita
pakai logika sehat kita, periksa iman kita, periksa kasih kita. Mungkinkah kita pernah berbisik-bisik dan berkata, bukan aku ya Tuhan. Ada peristiwa pengakuan 11 murid. Yudas sudah tidak ada di situ karena dia sudah bersekongkol dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan para imam. Jadi masing-masing orang berkata kepada Yesus, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Saudara-saudara, ini ketulusan hati yang jujur. Kalau kita pakai bahasa sehari-hari, tega amat ya, 3,5 tahun berjalan bersama, makan bersama, tidur bersama, menikmati perjalanan darat dan laut. Semua peristiwa-peristiwa ilahi bisa dilihat. Kok malam terakhir ada hidden agenda yang muncul. Di meja makan pula, di ibadah pula. Ini yang mesti kita periksa. Kita periksa hati kita, pikiran kita. Kita periksa iman kita, kasih kita. Betapa dahsyatnya peristiwa penderitaan Kristus itu. Nah, Leonardo da Vinci dalam lukisan yang sangat terkenal itu namanya Last Supper. Dia menggambarkan reaksi setiap orang berdasarkan cerita Alkitab. Masing-masing berkata, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Tapi reaksi Filipus ialah dia meletakkan kedua tangan di dadanya dan menyembah, melakukan devosi. Thomas membuka kedua tangannya dan berkata, nggak mungkin, aku nggak percaya. Yudas bersembunyi di belakang, dan Petrus mungkin saja dia ambil pedang, dan dia bisa berkoar-koar di situ dan berkata, siapa itu orangnya guru, kasih tahu dia. Kok ada yang tega mengkhianati engkau? Tetapi Yohanes dengan tenang menyandarkan kepalanya ke dada Yesus untuk mendengar denyut jantung dalam situasi yang kritis itu. Menjadi problem buat saya ialah malam itu 11 orang berkata, bukan aku ya Tuhan. Tetapi ketika beberapa jam Yesus ditangkap, semuanya kabur. Semuanya hilang. Itu memberi gambaran buat kita bahwa pernyataan dan pengakuan iman seringkali dia tidak hidup berbanding dengan problem-problem yang kita hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini di depan Yesus kita berkata, bukan aku ya Tuhan, mestinya itu menjadi kekuatan yang mengubah. Ketika dia ditangkap, dia menjalani yang disebut Via Dolorosa. Kita tahu artinya Via Dolorosa, jalan salib, jalan penderitaan. Jalan Via Dolorosa adalah cara Tuhan memutus mata rantai kekerasan. Via Dolorosa adalah jalan memutus mata rantai dendam. Via Dolorosa adalah jalan memutus mata rantai kejahatan. Nah, mari kita periksa yang sering digunakan istilah sensuro morum. Periksa hati kita. Kalau kita percaya jalan penderitaan adalah jalan memutus mata rantai kekerasan, maka kita harus berkata, mulai hari ini
Stop kekerasan di rumah, di gereja, dan di masyarakat. Karena Via Dolorosa sebenarnya adalah titik kulminasi dari putusnya mata rantai kekerasan. Kalau kita percaya Via Dolorosa sebagai jalannya Tuhan, maka kita juga harus menghentikan rasa dendam, iri hati, dan semua bentuk-bentuk agenda-agenda terselubung. Mari kita periksa jangan-jangan di dalam rumah tangga kita, dalam persekutuan gereja kita, di jemaat kita, masih adakah agenda-agenda terselubung? Masih adakah dendam kesumat? Masih adakah iri hati? Kalau Anda masih ada di wilayah itu, berarti Anda termasuk tidak mampu untuk berkata, bukan aku Tuhan. Banyak orang duduk di perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur, hanya sekedar sebuah ritual ibadah. Karena Yesus waktu mengambil roti, dia tidak berkata, ini seperti tubuhku. Tapi dia berkata, inilah tubuhku. Dia mengambil cawan dan dia mengangkatnya dan dia berkata, inilah darahku. Jadi dia melekatkan pada dirinya sendiri. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merayakan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, periksa hati kita. Kalau masih ada agenda-agenda tersembunyi, masih ada dendam, iri hati, apakah di rumah atau di gereja atau di dalam pelayanan masyarakat, saya ingin sampaikan satu kata yang penting, bertobatlah. Jika tidak, roti dan anggur tidak mendapat tempat, bahkan tidak punya kuasa atas hidupmu. Sekali lagi, mari kita jadikan perjamuan kudus bukan sebuah liturgi ibadah Kristen. Perjamuan kudus bukan sekedar penambahan acara gereja. Tapi perjamuan kudus adalah memperingati kematian Kristus sampai ia datang. Karena penderitaan Kristus, Via Dolorosa, roti dan anggur, sebenarnya dia telah mengakhiri seluruh murka Allah dan berlakulah kasih karunia Allah. Kita mau bikin refleksi pribadi. Bukan aku ya Tuhan. Bukan aku yang berkhianat di meja makan ini. Tapi mungkin tidak di meja makan, tapi di lapangan kehidupan sehari-hari. Mungkinkah pernah dengan sadar kita menutup piring nasi orang lain? Atau dengan sadar kita membunuh karakter orang lain? Atau dengan sadar kita punya agenda-agenda terselubung? Yang di ibadah kita berkata, bukan aku ya Tuhan, tetapi ketika ada di lapangan terbuka, kita menutup semua proses yang kita jalani. Salib bukan peristiwa 2000 tahun yang lalu saja, tapi salib itu juga adalah peristiwa hari ini. Ketika Yesus berkata, kalau kamu mau ikut aku, pikulah salibmu dan ikutlah aku. Periksa ibadah kita, periksa kasih kita. Ada bahasa umum yang sering kita dengar, ada barang, ada harga. Dan mari kita hidup sama kualitasnya dengan harga yang kita terima. Harganya tubuh dan darah Kristus. Kualitas hidup kita, pelayanan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, sama kualitasnya dengan harga yang terbayar di atas kayu salib. Berdasarkan firman Allah malam hari ini, bukan aku ya Tuhan, tidak hanya diucapkan di tempat ibadah, di meja perjamuan, di depan Yesus, tapi terjadi di setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.